Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musaki Ardiansa dari Ekonomi Pembangunan kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat untuk mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Nah, seperti yang tertampil di layar, judul artikel saya mengangkat tema tentang modal sosial, khususnya dalam hal ini kepercayaan terhadap suatu kelembagaan di masyarakat yang kita kenal dengan Baitul Mal atau sebuah lembaga yang mengurusi wakaf. Selanjutnya kita masuk dulu pada bab yang pendahuluan. Jadi di bab pendahuluan ini dijelaskan bahwa menurut Sulistiani 2017, wakaf itu secara pengertiannya merupakan bentuk muamalah maliyah atau harta benda. Jadi muamalah itu adalah salah satu unsur dalam fikih atau syariat Islam yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maliyah itu dalam konteks harta bendanya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa muamalah maliyah itu adalah sebuah aktivitas yang melibatkan manusia dengan alam semestanya, dengan sang penciptanya, yang saling berkaitan. Nah, salah satu contohnya adalah wakaf. Oke, wakaf sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sejak abad ke-6 Masehi kira-kira. Nah, tapi di Indonesia sendiri, wakaf itu mulai diperkenalkan ke masyarakat secara umum ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri. Jadi ketika Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Banten, Mataram Islam, dan lain sebagainya, raja-raja dan para pemimpin setempat mulai memperkenalkan wakaf melalui para ulama dan para pemuka agama yang beragama Islam. Oke, itu untuk introduction-nya. Nah, kegiatan wakaf ini sendiri sebenarnya dapat dimaksimalkan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi terhadap masyarakat sekitar apabila peran dari panitia wakafnya atau dalam tanda kutip nazirnya memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf agar lebih produktif. Jadi wakaf ini misalnya seperti ada seorang wakif itu orang yang sedang berwakaf. Ada wakif yang mewakafkan harta bendanya berupa uang. Nah, nazir atau pengelola wakaf ini memiliki dua pilihan, yaitu wakafnya dilakukan secara konsumtif atau produktif. Kalau dilakukan secara konsumtif, maka sederhana saja, maka sang nazir hanya tinggal membagikan uang itu ke masyarakat yang dituju oleh sang wakif. Namun, kalau secara untuk meningkatkan produktivitas, maka uang itu bisa diinvestasikan ke hal yang lebih bermanfaat, misalnya deposito atau obligasi, atau misalnya untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar, entah itu disumbangkan untuk pembangunan masjid atau untuk pembelian perabotan marbot dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemampuan nazir dalam mengelola wakaf ini akan menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat. Nah, kepercayaan ini merupakan hal yang sangat penting karena berjalannya wakaf dan bertambahnya jumlah wakif di suatu wilayah atau suatu lingkup masyarakat juga dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap lembaga atau pengurus wakaf, dalam tanda kutip nazirnya. Nah, dalam ilmu ekonomi, kepercayaan masuk ke dalam teori modal sosial. Jadi salah satu modal sosial adalah kepercayaan, dan modal sosial itu salah satu teori dalam aspek sub ilmu ekonomi kelembagaan. Baik, selanjutnya adalah bab teori dulu. Ya, kira-kira bagaimana sih pengertian wakaf ini di Indonesia? Di dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 215 ayat 1 tentang hukum Islam menyatakan bahwa wakaf ini adalah sebuah perbuatan dari satu orang atau sekelompok orang, atau bisa juga dari sebuah instansi atau badan, lembaga, di mana
dalam hal ini mereka memisahkan harta bendanya untuk kepentingan umum yang itu dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kaidah ibadahnya masing-masing atau sesuai dengan syariat agama. Dalam hal ini yaitu syariat agama Islam. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jadi dalam artikel ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang cukup sederhana, yaitu metode yuridis normatif. Nah, menurut Sujono tahun 1999, metode analisis ini merupakan metode analisis yang sebenarnya lingkupnya cukup sederhana untuk penelitian kualitatif, di mana kita hanya melakukan studi kepustakaan atau studi dokumentasi dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang dijadikan data. Nah, untuk datanya sendiri itu saya menggunakan data sekunder berupa buku, artikel penelitian terdahulu, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini yang dapat disimpulkan beberapa temuan yang cukup baik, menarik untuk dibahas. Jadi yang pertama, kita perhatikan dulu siapa kira-kira pengelola wakaf di Indonesia. Di Indonesia sendiri, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006, dinyatakan bahwa nazir atau pihak pengelola wakaf merupakan pihak penerima harta benda dari harta benda wakaf dari seseorang yang mewakafkan harta benda atau dalam tanda kurung wakif, untuk kemudian harta benda tersebut dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dalam hal ini wakif adalah orang yang berwakaf. Nah, beliau memberikan sejumlah sumber daya untuk diwakafkan, dan perantaranya itu yang mengelola harta benda wakafnya itu adalah seorang nazir. Nah, tentu saja wakif tidak sembarangan menyerahkan harta bendanya kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks perwakafan di Indonesia sangat dibutuhkan kepercayaan yang tinggi antara wakif dengan nazir agar pengelola wakaf memiliki lebih banyak nasabah atau wakif yang dapat diberikan kepercayaan oleh mereka. Nah, kepercayaan ini dapat dicapai apabila nazir atau pengelola wakaf memiliki skill yang mumpuni, kemampuan yang baik dalam pengelolaan dan manajemen aset, terutama karena kebanyakan wakaf merupakan harta benda yang berwujud seperti properti, tanah, atau yang lain-lain, bukan berupa uang atau harta kekayaan sebagai alat transaksi. Ya, karena itu sangat dibutuhkan di Indonesia nazir yang amanah, yang cerdas, dan memiliki relationship yang baik, sehingga pengembangan wakaf ke depannya akan lebih mudah. Selanjutnya, temuan yang unik dalam artikel saya adalah problematika terbesar wakif di Indonesia adalah di mana mereka menemukan bahwa pengelola wakaf atau nazir di Indonesia itu masih banyak yang bersifat perorangan dan hanya sedikit pengelola wakaf yang berbentuk badan, lembaga, atau instansi. Kira-kira sekitar ada 60% pengelola wakaf di Indonesia itu yang bersifat perorangan. Nah, hal ini tentu saja membuat wakaf, harta benda yang diwakafkan itu akan bersifat konsumtif dan tidak bersifat produktif, karena tentu saja para nazir yang berlatar belakang perorangan, para nazir yang bersifat individu, bukan lembaga, akan lebih mempermudah kinerja atau pengelolaan harta bendanya, yaitu dengan cara dikonsumsikan saja. Contohnya, kalau misalnya ada wakif yang mewakafkan masjid, maka ya oleh nazir masjid tersebut akan diwakafkan ke desa untuk kemudian dikonsumsi. Begitu saja kira-kira. Atau misalnya ada wakif yang mewakafkan tanah tersebut hanya akan dijadikan untuk masjid misalnya, atau untuk tempat peribadatan, atau mungkin untuk balai desa oleh nazirnya. Nah, itu akan bersifat konsumtif karena tidak memiliki hasil produksi yang jangka panjang. Seharusnya para
nazir harus mulai berbenah diri. Nah, para pengelola wakaf harusnya mulai membentuk suatu organisasi atau kelembagaan dalam mengelola harta benda wakaf yang diwakafkan oleh para wakif di Indonesia. Dengan hal itu akan membuat harta benda wakaf di Indonesia sebagian besar akan dialokasikan untuk suatu kegiatan yang lebih produktif, di mana akan menganut prinsip-prinsip manajemen yang modern dan tentunya sesuai dengan syariat Islam yang berkembang di Indonesia. Inilah mengapa pentingnya lembaga pengelolaan wakaf, karena dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf, tentunya kita harus memperbaiki dulu pengelolaan wakaf, yang salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk dan memperbanyak instansi atau kelembagaan pengelola wakaf, agar pengelola wakaf atau nazir tidak bersifat perorangan melainkan berbentuk suatu instansi atau lembaga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam artikel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.